Jajaran di Treskrimsus Polda Kalimantan Barat berhasil mengungkap 23 kasus pertambangan emas tanpa izin di 10 tempat kejadian perkara. Dalam pengungkapan ini, ada 75 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Di Treskrimsus Polda Kalimantan Barat juga menyita 68,9 kg emas. Selain pengungkapan kasus pertambangan emas tanpa izin, di Treskrimsus Polda Kalimantan Barat juga mengungkap penyelewengan bahan bakar minyak solar bersubsidi yang merugikan negara hingga 9 miliar rupiah. Di Treskrimsus, Polda Kalbar melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan sumber daya mineral dan energi agar menjadi efek jerah bagi para pelaku dan menjadi efek deteran bagi yang lainnya. Adapun penegakan hukum ini dari mulai periode Januari sampai dengan Juli. Yang pertama itu penindakan terhadap penambang emas yang kita kemarin sempat rilis. Yaitu dilakukan penindakan tidak hanya di lokasi hasil penambangan, namun juga terhadap penampung, pengolah, hingga pemodal. Dengan hasil 23 kasus kemarin itu di 10 TKP yang terdiri dari tempat penambangan, hutan, sungai, darat, serta penampungan dan pengolahan dengan 75 orang tersangka yang terdiri dari penambang, pengangkut, penampung, pengolah, dan pemodal. Kemudian sebesar 68,9 kg total emas dalam berbagai bentuk, baik olahan awal, olahan akhir, lempengan, dan batangan. Kemudian kita sita juga sebesar 470 juta rupiah uang tunai, 11 unit alat berat atau ekskavator, dan dengan modus operandinya pelaku penambangan melakukan kegiatan mulai dari metode tradisional hingga menggunakan alat berat, yaitu berupa penggunaan ekskavator. Hasil penambangan dari TKP, baik butiran atau lempengan emas dibawa ke pengepul, kemudian dari pengepul emas didistribusikan ke pengolah, baik di Pontianak maupun di kota lainnya di Indonesia, khususnya Jakarta dan Surabaya. Berikutnya, dengan pengungkapan kasus penambangan itu, maka dikembangkanlah oleh Direktorat Kriminal Khusus, dalam hal ini juga dari Direktorat Militer. Nah, kita melakukan penindakan dengan sasaran SPBU, kemudian APMS, truk dan truk modifikasi, ya, modifikasi pick up, kendaraan dengan jerigen, tong, drum, dan lain-lain yang berisi solar subsidi. Dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, sebanyak 20 laporan polisi dengan TKP di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian yang kedua, 25 orang tersangka dengan barang bukti 55.180 liter solar bersubsidi. Kemudian 1 unit kapal, selanjutnya 5 unit dump truck, kemudian 20 jenis kendaraan angkutan lainnya yang dimodifikasi. Kemudian yang kelima, penghitungan kerugian negara dari kegiatan BBM ilegal tersebut diperkirakan sekitar 9.491.412.275 rupiah atau hampir 10 M. Modus operandi yang digunakan pelaku penambangan adalah dengan melakukan kegiatannya mulai dari metode tradisional hingga menggunakan alat berat berupa ekskavator. Sedangkan pelaku penyelewengan BBM bersubsidi menimbun BBM jenis solar untuk dijual kembali kepada industri dan pertambangan. Tim Humas Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV.